Banyak orang yang stuck di satu pertanyaan. Gue harus kejar passion atau gue harus cari kerja yang dibayar? Dan biasanya jawaban populernya, ikutin passion lo. Nanti uang bakal ngikutin. Kedengarannya indah. Tapi realitanya nggak sesimpel itu. Coba pikirkan. Ada orang passionnya main game. Ada orang yang passionnya bikin puisi. Ada orang yang passionnya ngoleksi perangko. Pertanyaannya, apakah semua passion itu bisa bikin dia dibayar? Nggak selalu. Dan disitulah banyak orang terjebak. Mereka ngerasa gagal karena passionnya nggak menghasilkan uang. Padahal masalahnya bukan mereka kurang bagus, tapi memang jalurnya berbeda. Makanya penting banget buat bedain dulu mana yang benar-benar passion, hal yang bikin lo semangat, hidup dan senang, sama mana yang bisa jadi skill yang dicari orang lain, yang bikin lo dibayar. Kalau lo bisa nemuin titik temunya, itu jackpot. Tapi kalau belum ketemu, jangan maksa passion lo jadi mesin uang. Karena ada passion yang lebih cocok jadi hobi, tempat lo recharge, bukan ladang penghasilan. Jadi mindset dasarnya harus jelas. Jangan sampai lo kejebak mikir passion, jalan sukses. Karena sukses itu soal kombinasi, apa yang lo suka, apa yang lo jago, apa yang orang lain butuhin. Baru kalau tiga itu nyambung, lo bisa dapetin hidup. Oke, jangan lama-lama, langsung kita masuk di pembahasannya. Kalau lo mau jujur, salah satu hal yang bikin orang bingung soal hidup adalah pertanyaan klasik. Sebenarnya passion gue apa sih? Kedengarannya keren, tapi nyari passion itu nggak semudah klik tombol Google. Banyak orang yang salah kaprah, mikir passion itu harus sesuatu yang wow, sesuatu yang langsung bikin kaya atau sesuatu yang kelihatan di depan mata. Padahal nggak begitu. Coba lo ingat-ingat, aktivitas apa yang bikin lo sampai lupa waktu? Apa yang bikin lo nggak peduli udah jam berapa, nggak peduli HP ketinggalan, bahkan nggak peduli lapar? Itu biasanya petunjuk. Karena kalau sesuatu bisa bikin lo tenggelam sampai lupa dunia, besar kemungkinan disitulah ada passion lo. Tapi juga tidak menjamin. Terus tanyain ke diri lo, kalau gue disuruh ngerjain ini tanpa dibayar, gue masih mau nggak ya? Passion sejati biasanya muncul bukan karena duit, tapi karena rasa puas dan hidup yang lo dapetin di situ. Misalnya, ada orang yang doyan banget nulis. Dia rela begadang buat bikin tulisan. Padahal nggak ada yang baca. Ada yang hobi banget main musik, rela nongkrong di studio tiap hari meskipun nggak ada bayaran. Lalu perhatiin hal-hal yang selalu lo cari sendiri, tanpa ada yang nyuruh. Topik apa yang lo sering googling, lo tonton di YouTube, atau lo obrolin terus-terusan sama temen. Itu juga clue, karena orang biasanya nggak akan ngabisin energi buat sesuatu yang nggak bisa dia penasaran. Tapi di sini ada catatan penting, passion nggak selalu berarti uang. Ada passion yang cuma berhenti jadi hobi, dan itu nggak apa-apa. Passion bikin lo ngerasa hidup, bikin lo punya warna, tapi belum tentu bisa bikin lo bertahan hidup. Nah, justru disinilah PR terbesar banyak orang. Belajar bedain passion yang cuma bikin senang, sama passion yang bisa jadi profesi. Misalnya, lo suka banget gambar komik. Dari kecil, lo bisa betah berjam-jam cuma duduk dengan pensil dan kertas. Bikin karakter, bikin cerita, lo sampai lupa makan, lupa waktu. Bahkan lo nggak peduli dibayar atau enggak, karena buat lo gambar itu bikin hidup lo lebih hidup. Itu adalah passion. Atau contoh lain, ada orang yang suka banget ngomong sama orang lain. Dia bisa ngobrol sama orang asing di kereta, bisa lama banget cerita tanpa habis bahan. Dia bahkan seneng kalau diminta jadi MC di acara keluarga, meskipun nggak dibayar. Itu juga passion. Tapi masalahnya, passion 2 nggak cukup. Lo suka gambar komik. Pertanyaannya, ada yang mau bayar lo buat itu? Lo suka ngobrol. Pertanyaannya, gimana cara bikin ngobrol itu jadi skill yang bisa lo jual? Misalnya jadi podcaster, MC profesional, atau sales. Jadi passion itu titik awal. Kalau kamu mau jadi jalan hidup, harus ada jembatan ke skill yang bisa dibayar. Sebenarnya ada trik untuk lo bisa nemukan passion yang sangat gampang, dan ini juga banyak dilakukan orang sukses. Untuk itu stay sampai akhir ya, karena itu akan saya bagikan di akhir dari video ini. Sekarang kamu udah tahu gimana caranya nemuin passion. Tapi ingat, passion itu bukan segalanya. Ada batasannya juga. Kalau kita salah nangkep, justru passion bisa jadi jebakan. Nah, disinilah penting banget buat kamu pahami sebelum terlalu jauh. Apa batasan itu? Banyak orang tumbang di jalan karena salah paham sama passion. Mereka kira kalau udah nemuin passion, otomatis jalan hidupnya akan beres. Tinggal ikutin hati, uang bakal ngikut. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Coba lihat di sekitar lo, ada orang yang jago gambar, tapi nggak bisa hidup dari karyanya.
Ada orang yang suka banget musik, tapi berhenti main karena nggak ada yang mau bayar. Bukan karena mereka nggak berbakat, tapi karena mereka lupa satu hal. Passion itu perlu dikawinkan sama kebutuhan pasar. Bayangin, lo suka banget masak. Passion lo masak setiap hari. Tapi kalau lo nggak ngerti cara bikin menu yang laku, lo nggak ngerti cara jualannya, nggak bisa membaca kebutuhan dan permintaan pasar, lo cuma akan masak buat diri sendiri. Hobi doang. Beda cerita kalau lo bisa bawa passion lo ke arah yang realistis. Misalnya buka catering sehat karena banyak orang sekarang peduli kesehatan. Nah, disitulah passion ketemu sama demand. Passion bisa membutakan kalau dikejar mentah-mentah. Lo terlalu sibuk nikmatin. Lo mikirin cara biar bisa sustain. Banyak orang berhenti di tengah jalan. Bukan karena passionnya salah, tapi karena strategi dan realitasnya nol. Jadi ingat, passion itu penting. Tapi tanpa arah yang nyambung ke kebutuhan orang lain, itu cuma jadi hobi yang dibungkus kata keren. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan tentang perbedaan antara passion versus skill yang dibayar. Passion itu dorongan dari dalam, dia bikin lo semangat, bikin lo merasa hidup. Skill yang dibayar itu datang dari luar, itu yang bikin lo stabil secara finansial, punya pegangan buat hidup. Bayangin passion lo kayak bensin, dia ngasih tenaga, bikin lo jalan. Tapi kalau cuma ada bensin tanpa mobil, lo nggak akan kemana-mana. Sementara skill yang dibayar itu mobilnya. Tanpa bensin, mobil bisa ada, tapi nggak bisa jalan. Lo butuh dua-duanya. Passion buat jaga api semangat, skill yang dibayar buat bikin lo bisa bertahan hidup. Keduanya kalau dikawinkan, lo bisa dapat karir yang nggak cuma menghasilkan uang, tapi juga bikin lo bahagia menjalaninya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjembatani keduanya? Lo nggak harus selalu milih passion atau skill yang dibayar. Triknya ada dicari irisan di tengah. Coba tanya, dari yang lo suka, ada nggak bagian yang bisa bantu orang lain? Atau bahkan dibayar? Misalnya, lo suka desain, mulailah dari jasa desain kecil-kecilan. Dari situ, duit jalan, passion juga tetap hidup. Atau bisa kebalik, lo kerja di bidang yang bisa dibayar. Misalnya admin, lama-lama lo nemu peluang. Ternyata lo bisa bikin konten edukasi soal admin tools. Itu bikin lo enjoy sekaligus ada marketnya. Intinya jangan fanatik, passion tanpa pasar bikin lo kehabisan bensin, skill tanpa passion bikin lo cepat jenuh. Kombinasi kedua-duanya, itu yang bikin lo lari jauh sekaligus nikmatin perjalanan. Biar lo kebayang, gue kasih beberapa contoh gimana passion bisa disambungin sama skill yang bisa menjadi sumber penghasilan. Yang pertama adalah suka main game. Lo belajar streaming, bikin konten, ngerti algoritma. Dari situ, passion lo bukan cuma hobi, tapi ada potensi duitnya. Yang kedua adalah passion seni. Lo kembangin skill desain grafis, ilustrasi digital, atau editing. Hasil karya lo bisa jadi jasa yang dibayar orang. Yang ketiga adalah suka ngobrol. Lo latih skill komunikasi, public speaking. Hasilnya bisa jadi MC, podcaster, training, atau bahkan content creator. Intinya passion itu titik awal, skill itu jembatan, market itu tujuannya. Kalau ketiga hal ini ketemu, barulah hobi berubah jadi profesi. Oke, mungkin yang sangat penting lo pahami dan ini menjadi poin dari pembahasan ini. Dari pembahasan ini saya akan gambarkan ada dua versi. Versi diri lo yang pertama, lo yang sudah memiliki passion. Sehingga pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuat passion yang kita miliki bisa dimonetes, bisa menghasilkan atau bisa diterima pasar. Dan itu kita sudah bahas di atas. Tapi yang kedua ini yang penting untuk yang masih bingung dengan passion atau yang sedang mencari passion itu. Bahkan cara ini sudah banyak dilakukan orang sukses atau yang diajarkan untuk anak-anaknya. Walaupun ya pada awalnya si anak pasti bertentangan. Karena memang si anak ketika baru berusia 20-an atau 30-an itu belum memahami sepenuhnya tentang cara ini. Tetapi ketika sudah memiliki keluarga, sudah memiliki anak, tanggungan, cara ini terbukti sangat manjur. Yuk kita langsung bahas. Mungkin konsep ini bisa dibilang kita memaksa diri untuk bisa menemukan passion dalam pekerjaan kita. Kebanyakan anak muda atau hampir semua anak muda di awal pasti disibukkan dengan passion. Bahkan setiap kali ketemu pekerjaan, mereka berharap langsung nemu klik. Wah, ini nih passion gue. Tapi kenyataannya setelah beberapa bulan atau setahun jalan, mulai muncul rasa bosan, lelah, atau gagal, lalu buru-buru menyimpulkan, kayaknya ini bukan passion gue. Akhirnya pindah ke bidang lain, berharap di sana ada passion yang lebih kuat. Tapi pola yang sama berulang, bosan lagi, gagal lagi, lalu pindah lagi. Kalau terus begitu, yang salah sebenarnya bukan bidangnya. Yang salah adalah cara kita merespon dan menjalani proses itu.
Passion itu bukan sesuatu yang turun dari langit, tiba-tiba bikin kita bahagia dalam menjalaninya. Passion seringkali lahir dari proses panjang, dari ketekunan, konsistensi, bahkan dari rasa sakit atau tidak nyaman di awal. Kalau kita lihat banyak orang sukses di bidangnya, mereka jarang banget bilang, dari awal gue langsung suka banget sama ini. Banyak dari mereka justru mulai dengan rasa terpaksa atau kebutuhan. Ada yang kerja hanya karena butuh uang. Ada yang banting tulang di bidang yang nggak mereka suka di awal. Tapi karena mereka konsisten, mereka jadi jago, dihargai, dan dari situlah lahir rasa suka. Kadang passion itu bukan titik awal, tapi hadiah setelah melewati fase sulit. Ini juga masuk akal kalau kita kaitkan dengan realitas hidup. Begitu kita udah berkeluarga, punya tanggung jawab, fokus kita nggak lagi sebatas seberapa senang gue ngerjain ini, tapi juga seberapa hasil yang bisa gue bawa pulang dari sini. Artinya passion nggak selalu hadir di kesenangan semata. Passion bisa lahir karena kita berhasil, karena kita lihat hasil kerja kita dihargai, karena kita bisa menafkahi keluarga dengan apa yang kita lakukan. Makanya, kalau sekarang lo ngerasa belum nemu passion, jangan buru-buru nyalahin bidangnya. Mungkin lo belum cukup konsisten, belum cukup sabar ngasih waktu buat diri lo berkembang di sana. Ingat, passion itu kadang bukan ditemukan, tapi dibangun. Jadi dari sini, ketika lo belum nemu passion, lo bisa paksain dulu di satu bidang yang sekarang lo di dalamnya. Tetapi bidang itu bisa benar-benar menghasilkan. Dan ketika kamu sudah jago di situ, lama-lama passion dan rasa suka itu akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, mungkin itu pembahasan untuk passion ini. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pembahasan yang menarik lainnya, silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.